Pemirsa, ketegangan kembali melanda Timur Tengah pasca kedatangan kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln pada Senin 26 Januari 2026. Pemerintah Iran termasuk kelompok Hizbullah menyatakan bersiap untuk menghadapi ancaman serangan dari Amerika Serikat dan Zionis Israel. Lalu kedatangan armada perang Amerika Serikat ini menjadi petanda perang besar-besaran di Timur Tengah. Apakah sudah diambang mata? Berikut ulasannya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Minggu 25 Januari 2026, Amerika Serikat dan Zionis Israel disebut telah mencapai kesepakatan untuk menyerang Iran jika diperlukan. Kesepakatan itu diambil usai Komandan Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM Brad Cooper menggelar pertemuan di Tel Aviv, Israel. Selama pertemuan, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa kesiapan penuh terkait Iran membutuhkan waktu dan persiapan. Namun mereka menegaskan selalu siap untuk menyerang Iran. Para pejabat Amerika Serikat percaya bahwa perubahan rezim di Iran saat ini adalah kebutuhan utama. Jika serangan terjadi, diperkirakan akan menargetkan mereka yang bertanggung jawab atas tindak melukai warga sipil dan demonstran. Sebagai informasi, demonstrasi di Iran yang dimulai akhir Desember lalu berubah menjadi kerusuhan dan tuntutannya pun berbalik, bukan soal ekonomi tetapi menuntut penggulingan pemerintahan sah Iran. Belakangan Iran berhasil membuktikan dalang di balik kerusuhan itu, yakni rezim Zionis Israel dan sekutunya Amerika Serikat. Iran menangkapi sejumlah orang yang menyusup dalam aksi demonstrasi, termasuk mereka yang membakar puluhan masjid di Iran. Sementara di tengah ketegangan antara Amerika Serikat, Zionis Israel, dan Iran, kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln dan 3 kapal pendamping lainnya dilaporkan telah tiba di Timur Tengah pada Senin 26 Januari 2026. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat memang pernah menyatakan bahwa negara bakal mengerahkan kekuatan angkatan laut menuju Iran. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction, and maybe we won't have to use it. We'll see. Terkait ancaman serangan dari Amerika Serikat dan Zionis Israel, pemerintah Iran menyatakan bersiap menghadapi kemungkinan gelombang baru serangan tersebut, menyusul pengerahan kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln ke kawasan sekitar Timur Tengah. Iran menegaskan bahwa setiap bentuk serangan dari Amerika Serikat akan dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, mengatakan Iran akan memberikan tanggapan keras terhadap setiap agresi. Kedatangan pasukan Angkatan Laut AS tidak akan menggoyahkan tekad Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan rakyatnya. Kedatangan pasukan Angkatan Laut AS tidak akan menggoyahkan tekad Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan rakyatnya. Militer Iran memantau perkembangan dengan cermat dan terus meningkatkan kemampuannya. کشورهای منطقه به خوبی به این امر واقف هستند که هر گونه ناامنی در منطقه هدفش فقط ایران نیست. ناامنی مصری است. جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به توانمندی‌های خودش اطمینان داره، هم تجربه های قبلی از جمله تجربه نبرد قهرمانانه خرداد ماه رو در ذهن داره. توانمندتر از هر زمانی قطعاً به هر گونه تعرضی پاسخی فراگیر و پشیمان کننده خواهد داد. Di sisi lain, ancaman serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel ke Iran turut direspons oleh pemimpin kelompok militan Libanon Hizbullah Said Naim Qassem. Dalam pidatonya, ia menegaskan akan membantu Iran jika mendapat serangan dari AS dan Zionis Israel. هنا عندما يهدد ترامب أو غيره يهدد القائد بالقتل، يعني أنه يهدد ملايين بل عشرات الملايين بل أكثر من ذلك، يهددهم لأنه يهدد قائدهم، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه. هي مسؤوليتنا جميعا من منطلق الإيمان والقناعة والواجب
أن نتصدى لهذا التهديد. Lalu apakah ancaman Amerika Serikat dan Israel membombardir Iran hanya sekedar gertakan atau benar-benar akan berujung pada perang besar-besaran di Timur Tengah? Pengamat Timur Tengah Hasibullah Sastrawi mengatakan ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran bisa dibuktikan sekedar gertakan atau bukan pada pekan ini. Di sisi lain, Hasibullah Sastrawi menilai ancaman agresi terhadap Iran merupakan bentuk politik barter antara Donald Trump dan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu. Tentu kita tidak bisa memastikan, Mas Iqbal, apa yang benar-benar akan dilakukan oleh Trump dengan karakter Trump seperti itu. Nah, ini kalau kita baca, maka sebenarnya dari perkembangan ini tetap ada kemungkinan keputusan itu diambil. Minimal kalau kita kembali dalam dua data tadi, walaupun memang kalau katakanlah keputusan perang ini diambil sekarang, menurut saya itu akan semakin memperburuk citra dan wajah Amerika Serikat. Karena sekali lagi ini keputusan perang misalkan diambil di saat peristiwa yang dijadikan dalih kesalahan Iran, katakan demo itu sudah tidak terjadi gitu. Bahkan sekarang kita udah masuk kurang lebih di 29 hari setelah dimulai demo pada tanggal 28 Desember dan sekali lagi Iran berhasil membalikkan keadaan dari awalnya diserang atau dikritik dan didemo oleh sebagian rakyatnya atas nama ekonomi, lalu kemudian ditunggangi dan justru di situ titik balik keberhasilan Iran. Nah, oleh karena itu secara cepat-cepat saya ingin mengatakan kalau tetap dalam keadaan seperti ini Amerika tetap mengambil serangan, saya melihat mungkin analisanya ini tidak cukup hanya ada di Iran, Mas Iqbal. Kita harus buka view Timur Tengah lebih luas lagi, yaitu memasukkan perkembangan di Gaza. Jangan lupa di Gaza hari ini dalam beberapa menit terakhir dipastikan bahwa Israel sudah menyetujui untuk membuka penyeberangan Rafah. Saya ingin mengatakan kalau Iran betul-betul nanti Amerika menyerang Iran, ada kemungkinan sedang terjadi politik barter di antara Trump dengan Netanyahu. Barternya apa? Kita tahu tanggal 28 Desember kemarin ketika Netanyahu ke Amerika, itu kemudian sudah mulai dibuka kembali pembahasan mengenai Iran. Dan kita juga tahu bagaimana kerasnya perbedaan pandangan di antara Netanyahu dengan kantor Trump terkait dengan Gaza. Hal senada juga disampaikan pengamat geopolitik dan hukum internasional Raymond Sihombing. Ia menilai ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membombardir Iran bukan hanya cara Trump bernegosiasi dengan Zionis Israel, namun Trump sedang melakukan tawar-menawar dengan Rusia hingga China. Kalau menurut saya ada beberapa deal-dealan antara Trump dengan Putin dan juga bahkan dengan Xi Jinping dalam hal ini, karena dengan adanya serangan besar-besaran Amerika Serikat terhadap Iran, maka ini akan mengacaukan seluruh peta harga minyak dunia dan ini akan menyebabkan chaos khususnya kepada RRC tentu saja yang merupakan pengimpor minyak dari Iran sekitar 83% dan juga 90% minyak yang datang dari Iran itu ditujukan ke Asia secara global. Artinya apa? Akan terjadi kekacauan yang besar dan Amerika Serikat berkepentingan untuk tidak menimbulkan kekacauan itu minimal untuk waktu terdekat ini. Itulah sebabnya menurut saya dalam waktu dekat Amerika Serikat belum akan berani memutuskan untuk menyerang Iran. Meskipun kalau kita kembali lagi mengenai apakah Trump akan menyerang atau tidak, hanya Trump dan Tuhan yang tahu. Kini dunia tengah menanti apakah pergerakan kapal induk USS Abraham Lincoln akan berujung pada perang besar-besaran di Timur Tengah atau justru sebaliknya. Meski tentu saja dunia tidak menginginkan perang besar-besaran pecah di Timur Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.